Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Semua karena anugerah yang kau berikan dalam hidup ini, dan kami ada sebagaimana anak, ada karena anugerah-Mu. Lewat anugerah yang kau berikan, kami tidak sia-siakan. Kami gunakan kebaik mengadakan satu mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Dan berfirman singkat tetapi diberikan buat kami. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami tidak lupa akan doa. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama membaca firman Tuhan. Rasul-Rasul pasal 12. Kisah para Rasul pasal 12 ayat pertama sampai ayat 19. Kisah para Rasul pasal 12 ayat pertama sampai ayat 19. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berarti. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjaga 4 rekrut. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ia supaya sehabis Paskah ia hadapkannya ke depan orang banyak. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara. Jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Herodes tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Setelah itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba di seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dan ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugur rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba mereka itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Itu banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau muda. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tapi Petrus terus menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal itu pada Yakobus dan saudara kita. Lalu dia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada harinya gempara prajurit itu, mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus.
Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Kita melihat betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Dan cerita ini bagaimana Petrus ditangkap dari penjara. Tapi yang sangat menarik apa yang terjadi. Dikatakan firman Allah pada ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Betapa hebat kuasa Petrus yang saat ditahan atau di penjara. Ada kuasa yang datang lewat kuasa doa. Kalau sudah hari berdoa, tidak salah dan tidak keliru. Utamakan Tuhan, cari Tuhan. Dan kita lihat jemaat kehilangan Petrus karena Petrus di penjara. Tapi yang sangat menarik, karena kuasa doa, Petrus bisa di doanya para jemaat didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan mengirim malaikat membebaskan Petrus dari penjara. Demikian pagi hari. Kalau saudara punya masalah, saudara punya problem, apapun masalah saudara, jangan putus asa. Lari di kaki Tuhan, berdoa. Tidak ada kata jalan tertutup kalau kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Maka saudara tidak rugi, tidak salah, mempersiapkan waktu, berkorban waktu untuk mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa. Dan bukti otentik, Petrus dilepaskan dari penjara karena doa daripada jemaat-jemaat. Demikian doa saudara, pada anak saudara, suami saudara, istri saudara, keluarga saudara, bergumul saudara, percayalah doa saudara didengar oleh Tuhan. Amin. Doa saudara didengar oleh Tuhan. Doa saudara didengar Tuhan. DOA didengar oleh Allah. Didengar oleh yang O oleh A. Allah didengar oleh Allah. Apa yang kau mohonkan doa berarti didengar. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, relawan Polri. Berikan mereka takut pada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.